Kembali di Misteri Malam, percaya atau tidak, misteri menjelma. Malam ini, di sebuah segmen yang akan selalu berhasil memadukan cerita nyata dan juga elemen supranatural. Malam ini, kita ditemani oleh kiriman cerita kisah dari salah satu sobat mistis kita. Sebut saja dia Nur. Pengalaman Nur saat pindah ke kosnya yang baru akan membuat kita merinding sejadi-jadinya. Persiapkan diri sobat mistis, karena kita akan menyelami detail dari sudut pandang orang ketiga. Nur adalah seorang perempuan muda yang dikenal tak mudah gentar. Baru saja pindah ke sebuah kos barunya. Letaknya memang tak jauh dari pemakaman umum. Bagi Nur, lokasi itu tak menjadi masalah yang berarti. Ia bukan tipe yang penakut, dan pemakaman itu sendiri terlihat terawat dari kejauhan, bahkan cenderung rapi. Malam pertama dan kedua berlalu tanpa insiden yang mencurigakan. Hanya ada alunan suara jangkrik yang menenangkan, dan sesekali balongan anjing dari kejauhan. Pemandangan lazim di daerah pinggiran kota memanglah seperti itu. Nur mulai merasa sudah nyaman dan betah tinggal di kos barunya. Mengira ia telah menemukan tempat tinggal yang tepat dan cukup nyaman. Namun, kenyamanan itu tak berlanjut pada malam ketiga. Malam itu, kos Nur terasa begitu sepi. Hari Jumat memang, dan sebagian besar penghuni memilih untuk pulang karena weekend mungkin. Hanya tersisa Nur dan Ibu Sri, penjaga kos yang kamarnya berada di ujung paling dalam lorong. Kesunyian awalnya terasa memang damai, sebuah ketenangan yang tidak biasa. Namun, menjelang tengah malam, ketegangan itu terusik. Nur tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Samar-samar ia mendengar suara orang berlari. Awalnya pelan, seperti langkah kaki yang terburu-buru. Lalu berangsur-angsur berubah menjadi suara langkah kaki yang memang telanjang beradu dengan lantai. Nur mencoba mengabaikannya. Berpikir itu mungkin hanya kucing atau tikus besar yang sedang berkeliaran. Beberapa saat setelah ia kembali untuk memejamkan mata, suara itu semakin mengganggu dan mengeras, seolah memang ada seseorang yang berlari di balik sepanjang lorong itu. Yang paling membuat Nur merinding adalah pintunya tiba-tiba diketok beberapa kali. Ketukannya pelan, namun jelas dan berulang. Gangguan itu membuat Nur tak bisa lagi berpura-pura. Siapa memang yang berani bermain-main selarut ini? Ia beranjak dari kasurnya, melangkah hati-hati menuju pintu dan mengintip dari bagian celah kecil jendela. Kegelapan pekat menyelimuti sepanjang lorong. Tidak ada satupun sosok yang terlihat. Hanya ada cahaya remang-remang di ujung lorong, berasal dari kamar ibu kosnya, yaitu Ibu Sri. Kebingungan pun mulai menyelimuti Nur. Apakah ia berhalusinasi karena terlalu lelah? Ia mencoba untuk tetap berpikir secara logis dan positif. Ia kembali untuk tidur. Ia pun coba untuk memejamkan mata dan berharap ia bisa kembali ke alam mimpi yang menenangkan. Sayangnya, harapan pun pupus. Ia terbangun lagi. Kali ini, suara ketukan pintu itu semakin keras dan terus-terus berulang dalam jangka waktu yang lama. Bukan lagi sebuah ketukan yang pelan, melainkan ketukan bertubi-tubi yang menyerupai usaha seseorang untuk mendobrak pintu. Napasnya tiba-tiba tercekat,
Jantungnya berdebar tak karuan, memukul-memukul dadanya dengan irama yang menakutkan. Ini sudah di luar batas toleransinya. Nur pun memutuskan untuk memberanikan diri. Dengan tangan dan nyali yang cukup gemetar, ia membuka pintu perlahan dan melangkah keluar untuk melihat ke lorong yang gelap dan sepi itu. Udara tiba-tiba terasa dingin dan berat, seolah dipenuhi energi negatif yang tak kasat mata. Ia menyalakan senter di ponselnya, mengarahkan ke sepanjang lorong. Cahaya senter di handphonenya pun menyapu dinding-dinding yang suram, lantai yang dingin, dan hingga tiba-tiba pandangannya berhenti. Di ujung lorong, tepatnya di kamar Ibu Sri, Nur melihat dua sosok hitam pekat. Mereka berdiri diam, membelakangi cahaya remang di kamar Ibu Sri, sehingga siluet mereka terlihat jelas dan cukup menakutkan. Nur terdiam. Seluruh badannya pun lemas. Dan tenggorokannya terasa tercekat. Tak mampu untuk mengeluarkan suara. Dan kedua sosok itu kemudian perlahan menoleh ke arah Nur. Mata mereka merah menyala. Merah menyala di tengah kegelapan, seperti bara api yang menyala. Keduanya menatap mata Nur dengan tatapan kosong, namun penuh dengan ancaman. Jarak mereka kurang lebih sekitar 10 meter. Namun tiba-tiba, tanpa suara, kedua sosok itu seperti berlari ke arah Nur. Gerakan mereka cepat, nyaris tanpa suara. Mereka semakin mendekat, semakin cepat, hingga berjarak beberapa langkah dari arah Nur. Ketakutan tiba-tiba sangat menguasai Nur. Ia ingin berteriak, memanggil Ibu Sri, tapi suaranya tak bisa dikeluarkan. Tubuhnya terasa kaku, seolah membeku, mematung. Rasanya seluruh darah di tubuhnya mengalir deras ke arah kaki, membuatnya lemas lunglai. Pandangan Nur mulai kabur. Nur menyadari mereka sudah sangat mendekat. Bayangan hitam nyaris menyelimutinya. Dan dalam sekejap, sobat mistis, dunianya tiba-tiba menjadi gelap. Ya, ia pingsan. Nur terbangun dengan sensasi kuning di kepalanya dan sedikit nyeri di bagian punggung karena mungkin ia terjatuh. Samar-samar ia mendengar suara Ibu Sri. Nak, bangun. Kenapa tidur di sini? Nur seketika mengerjapkan matanya dengan pandangannya yang masih sedikit buram. Perlahan, dengan penglihatannya yang mulai jelas dan pulih, ia melihat Ibu Sri berdiri di atasnya. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang cukup mendalam, yang membuat Nur terkejut. Ia berada di ujung lorong, tepat di kamar Ibu Sri. Itu adalah ujung lain dari tempat ia berdiri sebelumnya, karena sobat mistis, Nur itu berdiri di depan kamarnya. Tapi tiba-tiba ia terseret ke ujung lorong depan kamar Ibu Sri, yang sebelumnya itu adalah tempat dua sosok menakutkan itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana ia bisa berpindah tempat sejauh itu dalam keadaan pingsan? Atau mungkinkah ia berjalan dalam tidur? Namun, sensasi ketakutan yang mencekam, ketukan pintu yang sangat brutal, dan juga mata merah yang sangat menyala, semuanya terasa terlalu nyata untuk sekedar mimpi buruk, sobat mistis. Ibu Sri membantunya untuk berdiri. Kenapa, Nak? Kamu kenapa?
Semalam teriak-teriak lalu pingsan di sini. Saya kira ada apa-apa loh. Hah? Teriak-teriak? Nur tidak ingat ia berteriak. Yang ia ingat hanyalah ketakutan yang mencekam hingga merenggut kesadarannya. Ia coba memandangi lorong yang kini terang benderang oleh cahaya pagi. Tidak ada apa-apa. Hanya lorong kosong biasa. Ia mencoba menelan ludahnya, tetapi tenggorokannya masih terasa sangat kering dan sakit. Saya nggak tahu, Bu. Jawabnya terbata-bata. Saya melihat sesuatu, Bu. Ibu Sri menatapnya dengan sorot mata yang membingungkan dan sulit untuk diartikan. Apakah Ibu Sri akan percaya pada Nur? Atau mungkin ibu kosnya itu malah berpikir bahwa Nur ini sudah gila. Entahlah, yang jelas di 3 malam itu, kos baru Nur yang awalnya ia anggap biasa saja, kini terasa jauh lebih berisik dari yang ia bayangkan. Dan berisiknya itu bukan karena manusia, Sobat Mistis, melainkan dari suara-suara penampakan yang membuat kita merinding sejadi-jadinya. Apa memang sebenarnya yang terjadi malam itu? Dan apakah kejadian ini akan terulang lagi? Terus-menerus menghantui setiap malam Nur di kos barunya itu. Semuanya sampai saat ini masih jadi misteri. Kita akan lanjutkan dengan cerita lain dari Sobat Mistis setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Misteri Malam. Percaya atau tidak, misteri menjelma.